Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayi Rewanti, perwakilan kelompok 4 yang nama anggotanya tertera di sebelah sini. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tari piring, yang merupakan tari tradisional yang berasal dari Minangkabau. Secara tradisional dapat disebutkan bahwa tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Hingga saat ini, keberadaan tari piring terus dilestarikan dalam berbagai acara adat, mulai dari peresmian, upacara adat, penyambutan tamu, hingga pergelaran seni dan budaya lainnya. Baiklah, dilanjut dengan saya Zelda Moldia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki banyak kebudayaan yang sangat indah dan patut untuk dilestarikan. Salah satunya adalah budaya tariannya. Ada lebih dari 17.000 pulau tersebar di Indonesia, dan di dalam pulau-pulau terdapat 34 provinsi yang dihuni oleh berbagai macam suku. Ada kurang lebih 1.340 suku tersebar di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Setiap suku pastilah memiliki adat istiadat, keunikan, serta kebudayaan sendiri, seperti lagu daerah, tarian daerah, dan masih banyak lagi. Keberadaan suku-suku yang beragam inilah yang membuat negara Indonesia menjadi kaya akan budaya. Kekayaan budaya ini haruslah dipertahankan dan dijaga kelestariannya agar tak hilang dan terlupakan. Berikutnya dilanjut dengan saya Rizka Dwi Apriliani. Setiap daerah pastilah memiliki pertunjukan kebudayaan yang digelar secara rutin. Hal ini dilakukan agar generasi muda atau generasi zaman sekarang tidak melupakan tentang jati diri serta kebudayaan mereka sendiri. Mereka harus mengetahui bahwa negaranya adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Oleh sebab itulah mereka harus bangga dan mempelajari kebudayaan di daerah mereka. Mereka bisa melakukan pertunjukan seperti pertunjukan tari daerah mereka. Pertunjukan tari daerah memang selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk suatu daerah. Ada banyak sekali jenis tari daerah di Indonesia. Salah satunya adalah tari khas Provinsi Sumatera Barat, yaitu tari piring. Dilanjut dengan saya Del Lestari. Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa konon secara tradisional tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Sejarah ini kami kutip dari Kemendikbud bahwa diperkirakan tari piring sudah ada sejak zaman abad ke-12. Sangat lama bukan? Dahulu masyarakat Minangkabau masih memiliki kepercayaan kepada dewa-dewa. Awal mulanya tari piring digunakan sebagai tari pemujaan masyarakat kepada Dewi Padi setiap musim panen tiba. Masyarakat melakukan hal tersebut untuk sebagai ucapan terima kasih atas berhasilnya pada mereka. Tari piring juga menjadi bentuk tarian tradisional yang kaya akan nilai-nilai estetis yang tinggi dan juga memiliki nilai kebudayaan dari leluhur yang dalam, sehingga tari bisa menjadi bentuk ucapan terima kasih, gambaran rasa syukur masyarakat yang mendalam kepada dewa-dewa yang sudah menyuburkan dan membuat hasil panen mereka menjadi tidak gagal. Dilanjut dengan saya Najwa Sayuri. Ritual tersebut biasanya dilakukan oleh masyarakat setempat dengan cara membawa beberapa sesaji. Biasanya sesaji dibawa dalam bentuk makanan, lalu sesaji akan diletakkan di dalam sebuah piring sambil mengambil langkah dengan gerakan yang teratur, sinkron, dan dinamis. Namun, semenjak kedatangan pedagang Arab di Indonesia yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia, kepercayaan masyarakat setempat terhadap tari piring ini perlahan mulai berubah. Tak hanya kepercayaan masyarakat terhadap tari tersebut saja, tapi juga dengan konsep tari dari tari piring ini pun juga ikut berubah. Sekarang ini tari piring digunakan sebagai media hiburan, seperti untuk pernikahan, acara adat, atau bahkan pertunjukan untuk menerima tamu sekaligus menjadi sarana pendidikan untuk generasi muda dalam mengenal serta mempelajari kebudayaan mereka. Tari piring perlahan berhasil memecahkan rekor dunia. Mereka menarikan tari piring dengan jumlah penari yang menarikan sampai lebih dari 2.000 penari. Semua orang berbagai jenis profesi ikut serta dalam pemecahan rekor dunia tersebut. Selanjutnya dengan saya Safira Putri Fadina. Setiap gerakan-gerakan yang terdapat pada tari piring memiliki makna yang berbeda-beda. Penari tari piring biasanya membawa dua piring yang diletakkan pada kedua telapak tangan mereka. Kemudian piring akan diayun-ayunkan mengikuti gerakan tari yang makin lama makin cepat. Biasanya saat akhir tarian, penari akan membanting piring ke lantai sampai pecah dan berserakan, lalu penari akan tetap menari di atas pecahan piring tadi. Konon katanya, piring-piring tersebut telah diberi doa supaya tidak menyakiti kaki para penari. Sebuah tarian tanpa musik agaknya seperti ada yang kurang. Supaya lebih semarak, tari piring ini diiringi oleh alat musik khas Sumatera Barat, yaitu saluang dan talempong. Paduan alunan musik khas Sumatera Barat dengan gerakan lincah dari para penari membuat tari piring semakin terlihat menakjubkan.
Makna gerakan tari piring paling tidak tari piring memiliki 20 gerakan yang dibawakan oleh penari. 20 gerakan tersebut memiliki makna yang pastinya berbeda-beda. Dan di sini saya dan kelompok saya akan menyebutkan 17 gerakan berikut nama dan makna dari setiap gerakan tari piring. Yang pertama ada gerakan persembahan. Gerakan ini merupakan gerakan untuk memulai tarian yang dilakukan oleh para penari pria. Gerakan persembahan dimaknai sebagai bentuk syukur kepada Allah serta bentuk permintaan para penari kepada setiap orang yang menonton supaya tidak mengganggu tarian tersebut. Yang kedua ada gerak Singjuwo Lalai. Gerakan Singjuwo Lalai dibawakan oleh para penari perempuan. Gerakan yang tercipta dari tarian ini adalah gerakan lemah lembut dan gemulai. Ini dikarenakan gerakan Singjuwo Lalai dimaknai untuk melambangkan suasana di pagi hari yang sejuk. Yang ketiga ada gerak mencangkul. Terlihat dari namanya, gerakan ini melambangkan gerakan penari ketika mengolah sawahnya dalam tarian piring. Yang keempat ada gerakan menyiang. Gerakan ini juga diambil dari kegiatan petani di sawah, yaitu menyiang. Menyiang sendiri merupakan kegiatan membersihkan sawah dari rumput-rumput liar atau gulma. Para penari juga menggunakan kegiatan tersebut dalam gerakan tari piring. Selanjutnya yang kelima, gerakan membuang sampah. Gerakan ini merupakan lanjutan dari kegiatan petani yang ada pada gerakan menyiang, yaitu membuang rumput atau sampahnya. 5. Gerakan menyemai. Selanjutnya gerakan menyemai juga diambil dari kegiatan petani di sawah. Gerakan menyemai pada tari piring biasanya sedang menyemai benih padi yang akan ditanam. 7. Gerakan memagar. Nah, pada gerakan tari piring yang satu ini menggambarkan petani pria yang sedang membuat dan memasang pagar pembatas di tepi ladang untuk menghindari serangan binatang perusak tanaman. Selanjutnya yang ke-8, gerak mencabut dan bertanam. Pada gerakan ini para penari menampilkan gaya mencabut benih yang sudah ditanam di tempat lain, kemudian dipindahkan dan ditanamkan pada tanah yang sudah disediakan pada lahan yang ada. Gerakan melepas lelah jenis gerakan tari piring selanjutnya yakni mendeskripsikan bagaimana para petani beristirahat melepas lelah setelah bekerja menanam benih di sawah atau ladang. Yang ke-10, gerakan mengantar juadah. Di sela-sela beristirahat ada gerakan bernama mengirim makanan juadah, di mana para penari menampilkan gerakan selayaknya orang yang mengantarkan makanan kepada para petani. Yang ke-11, gerakan mencabut dan mengambil padi. Gerakan ini memperlihatkan bagaimana penari pria sedang bekerja di sawah saat mencabut padi. Kemudian, padi yang sudah terpotong tersebut diulurkan dan diambil oleh penari wanita. 12 gerakan menggapo dan mengirim padi. Menggapo dalam gerakan tari piring artinya di sini adalah kegiatan memindahkan padi yang sudah dikumpulkan lalu dipindahkan ke tempat lain, kemudian padi tersebut dianginkan. Yang ini memisahkan padi dan kulitnya yang terkupas. 13. Gerakan mengikir dan membawa padi. Diperlihatkan gerakan dalam mengumpulkan dan memindahkan padi ke tempat lain untuk kemudian dijamur di bawah tarik matahari. Selanjutnya 14. Gerak menumbuk. Setelah padi tersebut dijemur dan dijaring, setelah itu baru dirumbuk oleh penari pria, sedangkan penari ialah bagian mencurahkan padi. 15. Gerak bergotong royong. Gerakan ini dilakukan secara serentak dan beriringan sebagai lambang kerjasama dan sikap bekerja dalam kelompok yang adil. 16. Gerak menapih padi. Pada gerakan ini terlihat tarian yang menggambarkan bagaimana para petani membersihkan padi yang sudah menjadi beras dari kotoran yang ada. Dalam bahasa Minang dikenal dengan istilah tapi atau menyaring yang baik dan membuang buruknya. Yang selanjutnya 17, gerak menginjak pecahan kaca. Nah, jenis gerakan dalam tari piring yang terakhir ini adalah atraksi dari para penari yang menginjak-injak pecahan kaca serta diikuti berbagai macam improvisasi tarian yang beragam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.